Oke guys, hello, welcome back. Sekarang kita masuk ke dinamika penduduk bagian yang kedua, antroposfer. Nah, di bagian kedua ini kita mau bahas tentang apa sih? Di bagian kedua ini kita masuk pada bagian piramida penduduk. Oke, apa sih itu piramida penduduk? Piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu populasi atau kelompok. Nah, gimana sih cara membuat piramida penduduk? Silahkan cek di link yang sudah tersedia ya. Oke guys, kalian pasti udah ngecek di link yang tadi kan? Nah, udah cek gimana? Udah bisa kan buat piramida? Kalau udah bisa membuat piramida itu digolongkan dalam 3 jenis loh. Apa aja? Yang pertama ada kerucut atau yang disebut dengan limas atau muda atau juga disebut dengan ekspansif. Yang kedua ada piramida dewasa atau yang biasa disebut dengan stasioner dan atau biasanya juga disebut dengan granat. Dan yang terakhir ada piramida tua atau konstruktif atau batu nisan. Yuk kita ulik satu-satu dari piramida muda, piramida tua sampai ke piramida batu nisan. Let's go. Kita mulai dari piramida penduduk muda ya. Seperti ini gambarnya. Nah, piramida penduduk muda sendiri memiliki ciri-ciri sebagian besar penduduknya berusia muda, pastinya. Kemudian ada penduduk lanjut usia, namun ini relatif sedikit. Angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. Pertumbuhan penduduk sangat cepat. Membutuhkan banyak lapangan pekerjaan. Dan rasio ketergantungan besar. Juga sebagian besar ditemukan di negara-negara berkembang. Contohnya Indonesia, Cina, dan Malaysia. Sekarang, coba teman-teman buktikan bahwa ciri-ciri tersebut sesuai dengan gambarnya. Apakah benar bahwa sebagian besar penduduknya berusia muda? Cek ya, dan buktikan sendiri. Lanjut, kita ke piramida penduduk dewasa. Seperti ini bentuknya. Nah, piramida penduduk dewasa itu memiliki ciri-ciri angka kelahiran hampir sama dengan angka kematian. Jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Pertumbuhan penduduknya kecil. Rasio ketergantungan hampir 0. Terjadi di beberapa negara maju, seperti Belanda, Perancis, dan Inggris. Sama seperti tadi, coba teman-teman buktikan sendiri bahwa ciri-ciri tersebut sesuai dengan gambarnya. Apakah benar bahwa sebagian besar penduduknya berusia dewasa? Buktikan ya. Dan yang terakhir, piramida penduduk tua. Seperti ini gambarnya. Nah, piramida penduduk tua itu memiliki ciri-ciri seperti jumlah kelompok umur muda sedikit, menurunnya tingkat kelahiran dan kematian, meningkatnya angka harapan hidup, perlambatan pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk usia kerja relatif besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua, rasio ketergantungan rendah, menggambarkan bonus demografis apabila penduduk usia kerjanya berpendidikan dan produktif bekerja. Nah, contohnya berada di negara Jepang, Swedia, Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Swiss, dan Singapura. Nah, kalian juga bisa cek di link yang sudah dituliskan. Oke, kalian bisa buktikan sendiri bahwa ciri-ciri tersebut memang sesuai dengan gambarnya. Nah, apakah benar bahwa sebagian besar penduduknya itu berusia tua? Cek dan buktikan sendiri. Nah,
Apa sih yang dapat disimpulkan dari gambar-gambar piramida tersebut? Kita dapat menyimpulkan fungsi dari piramida penduduk. Fungsinya adalah kita dapat mengetahui jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Kita dapat mengetahui model pertumbuhan penduduk, usia produktif dan non-produktif, dependency ratio, dan sex ratio. Oke, kita akan mengulik satu-satu fungsi dari piramida penduduk yang sudah disebutkan. Let's go! Nah, sekarang kalian lihat piramida penduduk yang ada di bawah ini, yang ada pada gambar. Kalian bisa menyebutkan berapa jumlah penduduknya di setiap jenis kelamin dan usia. Nah, coba diperiksa apakah usia penduduk laki-laki itu antara 0 sampai 4 sesuai. Periksa yang lain juga ya. Gimana? Oke, terbuktikan bahwa piramida penduduk digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan usianya. Sip! Nah, yang kedua adalah model pertumbuhan penduduk. Coba perhatikan ya. Sekarang kalian bandingkan model piramida yang berwarna dengan ketiga model di atasnya. Kira-kira nih, model piramida yang berwarna itu sama dengan model yang mana ya? Nah, kalau udah tahu, kasih juga alasanmu. Yang ketiga adalah usia produktif dan non-produktif. Oke, agar konsepnya mendasar, silahkan dimengerti definisinya. Yang pertama, ada definisi dari usia produktif. Usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Rentang usianya antara 15 sampai 64 tahun. Sedangkan usia non-produktif adalah usia ketika seseorang belum dan tidak mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu yang Yang ketiga adalah usia produktif dan non-produktif. Nah, agar tahu konsepnya dan lebih mendasar, ada definisinya. Usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Rentang usianya adalah 15 sampai 64 tahun. Sedangkan usia non-produktif adalah usia ketika seseorang belum dan tidak mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Rentang usianya di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Nah, kalian udah tahu kan tentang usia produktif? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk kita bahas pelan-pelan. Nah, pada gambar, kalian dapat memilih dengan 3 warna berbeda. 3 warna berbeda tersebut menunjukkan usia yang belum produktif, produktif, dan tidak produktif. Bagaimana? Udah cukup jelas kan? Oke, kalau gitu kita lanjut. Yang keempat adalah dependency ratio. Dependency ratio atau angka ketergantungan menurut situs Badan Pusat Statistik atau BPS, rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas
Kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berumur 15 hingga 64 tahun. Nah, bingung kan? Ini dia ada gambar rumusnya. Disimak ya. Oke, karena kalian udah tahu rumusnya, kita sekarang mempraktikkan. Nah, di sini udah ada data komposisi penduduk berdasarkan usia milik wilayah B pada tahun 2017. Jumlah penduduk berusia 0 sampai 14 tahun sebesar 40.050.000. Jumlah penduduk berusia 15 sampai 60 tahun sebesar 25.780.000 dan jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas sebesar 12.020.000. Nah, berapa sih tingkat rasio ketergantungannya? Yang diketahui ada P 0 sampai 14 sebesar 40.050.000, P 65 tahun ke atas sebesar 12.020.000 dan P 15 sampai 64 sebesar 25.780.000. Artinya apa? Artinya tiap 100 penduduk usia produktif menanggung 201 hingga 202 penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Kalian bisa lihat. Nah, artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Rasio Ketergantungan, Definisi, Dampak Fungsi, dan Cara Menghitung. Untuk membacanya, kalian bisa cek link yang sudah ditulis ya. Selanjutnya, dari angka 201 tersebut, kita dapat melihat apa aja sih? Yuk kita berimajinasi. Kita lihat dari dependency ratio. Fungsi dari dependency ratio adalah indikator demografi dan indikator keadaan ekonomi suatu negara. Nah, bagaimana dengan angka DR sama dengan 201? Kita lihat dari sisi demografi. Angka 201 artinya tiap 100 penduduk usia produktif menanggung 201 penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Secara demografi, maka perbandingan antara yang produktif dan belum atau tidak produktif adalah 1 dibanding dengan 2. Nah, sekarang kita lihat dari sisi indikator ekonomi. Angka 201 artinya tiap 100 penduduk usia produktif menanggung 201 penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Berarti setiap orang yang produktif harus menanggung kehidupan rata-rata 2 orang yang belum dan atau tidak produktif. Nah, coba kalian tanya pada ibu kalian, apakah berat menanggung biaya hidupmu sebagai beban keluarga? Jika tidak berat, maka jawabannya tidak bisa dihitung dengan cara matematis karena ada kasih. Yang kelima adalah sex ratio. Apa sih itu sex ratio? Sex ratio adalah rasio jenis kelamin, perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Sex ratio ini ada rumusnya loh. Ini nih rumusnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, karena kalian udah ngelihat rumusnya, kita bisa praktikkan dong. Contohnya adalah suatu daerah berpenduduk 9 juta jiwa. Dari sejumlah tersebut terdiri atas laki-laki sejumlah 4 juta jiwa dan perempuan sejumlah 5 juta jiwa. Berapakah sex ratio daerah tersebut? Dan jelaskan maksudnya. Nah, ada jawabannya.
Sex ratio daerah tersebut adalah 4 juta dibagi dengan 5 juta dikalikan dengan 100, maka hasilnya 80. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah terdapat 80 orang penduduk laki-laki dari setiap 100 orang penduduk perempuan di daerah tersebut. Lalu nilai SR sebesar 80 dapat memberikan informasi apa? Nah, informasi yang didapatkan adalah fungsi Rex ratio. Apa aja sih fungsinya? Fungsinya ada kondisi pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial. Nah, mari kita bahas satu persatu bagaimana nilai SR 80. Yang pertama, kita lihat dari kondisi pertumbuhan penduduk. SR 80 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 80 laki-laki. Berarti jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Nah, pada kondisi ini mencemaskan bagi pertumbuhan penduduk. Mengapa? Karena pertumbuhan penduduk berkaitan dengan kelahiran. Sementara itu, yang melahirkan adalah perempuan. Iya dong pastinya. Maka, jika jumlah perempuan lebih banyak, diduga memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ayo, bisa kan kalian memahami? Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana nilai SR sama dengan 80. Kita lihat dari permasalahan sosial. SR 80 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 80 laki-laki. Berarti jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, manusia mempunyai kebutuhan biologis. Salah satunya adalah meneruskan keturunan. Jika laki-laki dapat memiliki pasangan lebih dari satu perempuan atau poligami bujet, maka akan menimbulkan kelahiran yang signifikan atau pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, ini akan menyebabkan konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan anak-anak yang dilahirkan dapat mengalami sosialisasi yang tidak sempurna. Gimana? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana jika hasil SR lebih dari 100, misalkan 150? SR 150 artinya setiap 100 perempuan terdapat 150 laki-laki. Yang berarti laki-laki lebih banyak dari perempuan. Maka perempuan mempunyai kemungkinan untuk memiliki lebih dari satu laki-laki. Hal ini tidak diizinkan di negara Indonesia. Namun beberapa negara mengizinkan, dan hal ini sangat mencemaskan bagi keamanan atau masalah sosial, yaitu kriminalitas perbuatan wanita. Jelas kan? Oke, lanjut. Wah, ternyata untuk edisi 2 cukup di sini. Ikuti ya edisi kita supaya kalian tidak terlalu lelah.